Assalamualaikum, Afkar. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama-tama bisa nggak perkenalkan diri secara singkat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afkarul Fatah Al-Hanif. Saya mahasiswa dari UINSU, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin. Salam kenal, Afkar. Nama saya Mela Milasi Naila dari Pendidikan Kimia Bilingual. Di sini untuk mewawancarai Anda tentang penerapan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ittihaj dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat dan mahasiswa. Pertama-tama, apakah Afkar sendiri familiar dengan konteks Al-Quran, Ijtihad, dan juga As-Sunnah? Insya Allah, kalau seputar Al-Quran, saya bisa membantu untuk menjawabnya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pemahaman Afkar sendiri tentang peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci untuk seluruh umat Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk mengatur segala hukum, aspek kehidupan, serta syariat-syariat agama, sampai juga dengan muamalah atau hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bisa juga sebagai memberikan petunjuk moral, etika, dan hukum yang harus diikuti oleh setiap muslim untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih jawabannya Afkar. Terus tentang Al-Quran itu sendiri, kan jurusan Afkar tadi sangat berhubungan dengan Al-Quran. Jadi seberapa sering sih Afkar membaca dan memahami Al-Quran? Sebenarnya kalau ditanya seberapa sering, itu tidak perlu kita jawab, karena itu bisa menjadi suatu yang bisa menimbulkan sifat ria kita. Nah, kalau mungkin saya sendiri untuk membaca Al-Quran itu ya tidak seperti syekh-syekh kita lah ya kan, yang membaca Al-Quran itu terus sering lagi mengamalkannya. Tetapi kita sebagai umat Islam, pentingnya kita untuk mengamalkan Al-Quran, pentingnya kita untuk membaca Al-Quran sebagai amalan hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita, agar segala sesuatu hal yang tidak kita ketahui itu bisa kita cari dalam Al-Quran, seperti hukum-hukum fikih, hukum-hukum akidah, maupun hukum-hukum syariat, bahkan hukum-hukum kontemporer atau hukum-hukum yang baru yang sedang terjadi pada saat ini, yang kemudian kita tidak bisa memecahkan masalahnya, sehingga hukum itu bisa kita gali dalam Al-Quran dengan mempelajari tafsir dan kajian-kajian lainnya. Oke, terima kasih. Dan mengenai sunnah sendiri, gimana sih menurut Afkar tentang sunnah dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan bagaimana menerapkannya di kehidupan Afkar sendiri? Baik, seperti yang kita ketahui, hukum sunnah ialah apabila ia dikerjakan, maka berpahala, dan apabila ditinggalkan, tidak berpahala ataupun tidak berdosa. Jadi, as-sunnah itu kita definisikan dahulu. As-sunnah itu ialah perkataan atau perbuatan ataupun juga persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita gunakan sebagai amalan tambahan kita, seperti sholat duha, sholat tahajud, ataupun amalan-amalan lainnya seperti zikir-zikir yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gunanya apa? Untuk sebagai
pemicu kita, membangkitkan hati kita, menyemangatkan diri kita untuk selalu berlindung dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sekali ya kelihatannya jawabannya. Bagaimana kalau tentang ijtihad? Kan kita tahu kalau ijtihad itu biasanya menjawab permasalahan modern yang nggak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Afkar, pandangan Afkar tentang ijtihad ini bagaimana? Ya, ijtihad itu adalah suatu pendapat dari kalangan ulama, yang mana pendapat itu adalah untuk mengeluarkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, dilakukanlah sebuah ijtihad oleh seluruh ulama salaf, yang mana seketika nanti atau pada saat ini telah terjadilah salah satu contoh masalah yang tidak bisa dipecahkan, sudah dicari dari sumber Al-Quran maupun hadis, maka itulah tujuannya digunakan ijtihad, diambil beberapa pendapat dari para ulama, dan ketika sudah sepakat, maka keluarlah hukum baru, dan itu bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih. Selanjutnya kan tadi Afar ada menyebutkan tentang peran ulama dalam ijtihad. Dan kira-kira menurut Afar sendiri, seberapa penting sih peran ulama dalam menginterpretasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim? Jadi menurut saya peran ulama itu sangat penting, karena mereka lah yang memiliki pengetahuan, mereka lah yang mendalami Al-Quran, mereka lah yang mempelajari segala sunnah-sunnah maupun hadis, bahkan kajian-kajian tafsir atau pelajaran-pelajaran ilmu lainnya seperti bahasa, ilmu balaghah, mantik, dan juga ya ilmu-ilmu bahasa lainnya. Jika tidak ada ulama, maka tidak ada yang bisa membimbing kita untuk mencari ilmu ataupun mencari segala amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bisa jadi jika tidak ada ulama, maka kita akan tersesat ketika melakukan ibadah. Jadi itulah peran pentingnya ulama untuk menuntun kita ketika kita hendak menuntut ilmu agama atau memperdalam ilmu agama. Wah, ternyata peran ulama itu sendiri sangat besar ya untuk menginterpretasikan ajaran Al-Quran dan Sunnah untuk masyarakat, di mana masyarakat itu seringkali salah mengartikan ajaran Penafsiran, dari ya, Al-Quran salah dan penafsiran, salah mengartikan. benar. Uh, untuk Afkar sendiri, sudah seberapa paham sih Afkar tentang ajaran Islam yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Kalau saya masih jauh, belum ada apa-apanya lah. Tapi insya Allah apa yang sudah saya pelajari bisa saya ajarkan dan juga bisa saya amalkan. Mudah-mudahan. Ya, jadi kita jadi tahu ya, ternyata kita untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sendiri itu butuh perjalanan yang panjang, butuh belajar yang banyak. Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, apakah Afar punya cara belajar tertentu sehingga bisa mendalami tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu? Cara untuk kita mempelajari Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, memahami arti-arti hadis, bisa kita ikuti dengan di awal atau di usia muda itu, kita masukkan anak kita di madrasah, sebagaimana di madrasah itu diajarkan pelajaran fikih, akidah, akhlak, maupun ada sebagian Quran hadis. Masuk jenjang usia remaja, kita bisa masukkan anak kita itu di pesantren atau seperti halakoh-halakoh lainnya. Dan ketika kita sudah dewasa, bisa kita hadiri majelis-majelis yang saat ini sedang tren-trennya. Apalagi remaja-remaja sekarang banyak suka ikut majelis dikarenakan ya mungkin penceramahnya tampan, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan. Jadikan kita ikut majelis untuk mengambil ilmunya, untuk mengambil ridhonya Allah, serta untuk memperdalam ilmu kita agar pengetahuan kita tidak buntu. Nah, boleh seperti itu. Wah, ternyata ada banyak sekali cara kita untuk mempelajari lebih dalam tentang
Islam dari Al-Quran dan hadis. Afkar juga menyebutkan tadi tentang majelis-majelis ya. Berarti ada usaha Afkar untuk mempelajari agama Islam itu sendiri dari mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Seberapa sering sih Afkar mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan sampai sekarang yang rutin itu masih belajar dengan Ustadz tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Baru yang kedua, mempelajari ilmu fikih itu setiap hari Kamis malam Jumat. Jadi Kalau cukup. majelis saya jarang kalau majelis. Palingan nanti kalau misalnya ada kawan-kawan yang mengajak baru ikut majelis. Pokoknya yang paling penting, yang paling sering saya lakukan tahsin Quran, belajar fikih sama tilawah. Kalau tilawah di malam Selasa. Mungkin cuma itu saja. Itu sangat rutin ya. Mengingat Afkar juga adalah mahasiswa dari UINSU dengan jurusan yang mempelajari tentang Al-Quran, tentunya sangat relevan sekali dengan kegiatan-kegiatannya. Menurut Afkar sendiri, penerapan ijtihad yang dilakukan oleh ulama, apakah mempengaruhi kehidupan umat saat ini? Ya baik, penerapan ijtihad oleh ulama sangat mempengaruhi kehidupan umat Islam dengan memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer seperti teknologi modern, ekonomi, dan sosial yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci, teks Al-Quran. Ini membantu umat Islam untuk tetap dapat menjalankan agama dengan relevan di era modern. Lalu sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah Afkar mengenal mazhab? Mazhab, Ya, mazhab. mengenal mazhab. Kita tahu kan mazhab di Islam itu ada banyak. Jadi dia mungkin punya interpretasi atau pemikiran berbeda dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi bagaimana pandangan Afkar tentang perbedaan ini? Nah, pada umumnya mazhab itu terbagi menjadi 4 hingga saat ini, dan itu diikuti oleh seluruh dunia, seluruh umat Islam yang ada di dunia. Masing-masing memiliki pemahaman sendiri tentang cara melakukan ibadah ataupun mengamalkan as-sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti dengan berbedanya pendapat masing-masing mazhab atau terdapat perbedaan antara ulama dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali atau mazhab Hambali ke Maliki ataupun mazhab Hanafi, itu tidak menjadikan kita sebagai sumber kita untuk berpecah belah. Tetapi seharusnya dengan perbedaan itu kita dapat mengetahui bahwa kekayaan atau keragaman para pemikir-pemikir atau para ulama dalam menafsirkan bahwasannya cara untuk ibadah itu tidak hanya satu jalan, melainkan ada beberapa jalan. Seharusnya Baik, itu menjadi kekuatan kita agar kita lebih satu dan agar kita lebih saling memahami setiap perbedaan pendapat dari masing-masing ulama atau dari masing-masing mazhab. Kalau yang terjadi sekarang ini banyak terjadi bukan hanya mazhab, tetapi perbedaan organisasi. Kita tahu sendiri, kalau misalnya ada orang yang berbeda organisasi, pasti ketika ditemukan organisasi baru, yang bahkan itu lebih banyak pengikutnya, maka organisasi yang sebelumnya akan melihat, ini kenapa organisasi ini bisa ramai, apa alasannya, seberapa bagus rupanya ajaran mereka. Seharusnya tidak seperti itu. Kita hargai, kita terima, kita dengarkan apa saja pendapat-pendapat mereka. Seandainya ada yang salah, kita benarkan. Namun jika ada pendapat mereka yang justru lebih baik, maka boleh kita ikuti. Nah, itu. Jadi
untuk perbedaan mazhab tidak bisa kita salahkan, itu adalah kajian dari ulama-ulama salaf. Nah, mereka lah yang betul-betul memahami tentang aliran-aliran agama, tetapi tujuannya satu, hanya untuk mencapai rasa zuh kita melakukan ibadah sebagai tujuan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang mana semua umat Islam menginginkan surga. Jadi tujuannya tetap sama walaupun perbedaan mazhab itu walaupun mazhab itu masing-masing berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Dah, itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya, Far. Ternyata bisa dapat kita simpulkan perbedaan pemikiran dan interpretasi akan ajaran agama itu sendiri ternyata bukan merupakan kekurangan, melainkan sebuah kelebihan yang seharusnya bisa menonjolkan kemampuan berpikir umat Islam dalam mengartikan ajaran Islam itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya untuk menjawab wawancara dari saya. Semoga apa yang sudah Afkar jelaskan, sudah Afkar sampaikan bisa berguna juga untuk kedepannya dan sukses juga untuk kuliahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya Mela Sinaila dari Pendidikan Kimia Bilingual FMIPA UNIMED. Izin bertanya pada kakak berdua tentang penerapan Al-Quran, as-sunnah dan juga ijtihad di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama boleh nggak Kak perkenalkan diri kakak berdua secara singkat? Jadi perkenalkan, nama saya Septi Nabila Solin, saya dari Pendidikan Antropologi PIS UNIMED. Kalau saya Jihan Rizky Putri dari jurusan Antropologi juga. Oke Kak, terima kasih buat Kak Septi dan Kak Jihan udah meluangkan waktu untuk wawancara singkat kita ini. Ada sedikit pertanyaan yang ingin Mela tanyakan. Yang pertama, gimana sih Kak pemahaman Kakak tentang Al-Quran dan penerapannya di kehidupan sehari-hari? Jadi kan Kak, seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan Kak, dia sebagai pedoman hidup kita Kak, sebagai umat Islam untuk menentukan segala kehidupan kita kan Kak. Jadi kan kalau yang saya tahu ini, kalau dalam Al-Quran itu kan kita tidak boleh menceritakan aib orang lain kan Kak. Jadi saya dan teman-teman saya mungkin sebisa mungkin kami kalau sedang berkumpul gitu kan Kak, kami menjaga omongan kami untuk tidak menceritakan orang lain, dan mungkin kami akan lebih memilih membahas tentang tugas-tugas kami Kak. Kalau untuk Kak Septi sendiri gimana? Jadi sebenarnya dari sampaikan Jihan tadi, jadi menurut saya Al-Quran ini dapat memberikan kita petunjuk moral, etika, dan dapat menjadi hukum yang harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus Kak, untuk kayak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran sendiri, seberapa sering sih Kakak ngelakuin itu? Kalau saya mungkin nggak terlalu sering Kak membaca Al-Quran, tapi misal dalam 2 minggu sekali mungkin ada saya baca Al-Quran Kak. Kalau untuk Kak Septi gimana Kak? Kalau saya sendiri Kak, mungkin saya membacanya 2 minggu sekali. Ya mungkin sama lah Kak, kalau saya kan 2 minggu sekali, karena kan perempuan kan juga ada halangan juga kan Kak. Jadi ya itulah alasan kenapa 2 minggu sekali. Kalau untuk as-sunnah sih Kak, kalau dalam hal apa saja sih Kak kira-kira as-sunnah itu digunakan dalam mengambil keputusan sehari-hari? Gimana sih Kakak menerapkan as-sunnah itu sendiri? Kalau saya Kak, sunnah Nabi yang saya terapkan itu seperti dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal kecil aja Kak. Misalnya kan kita kayak menggunting kuku, kan itu kan harus dimulai dari yang kanan dulu baru yang kiri. Ini tuh contoh kecil aja, seperti contoh-contoh yang lain kan kita harus juga menjaga kebersihan Kak. Dan saya sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan di dalam kamar kos Kak.
Oke, kalau untuk Kak Septi gimana? Kalau saya sih ngambil yang biasa kita lakuin aja ya Kak. Kalau misalnya sunnah yang saya lakukan itu berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar gitu aja sih, Kak. Sebelumnya Kakak familiar nggak dengan konsep ijtihad? Kalau ijtihad itu setahu saya Kak mungkin kayak dalam penentuan proses 1 bulan tanggal 1 Ramadan gitu kan Kak. Itu sih ijtihad menurut saya. Kalau Kakak gimana? Nggak tahu. Kurang kurang paham ya Kak. Iya. Jadi menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih peran ulama dalam penerapan Al-Quran dan As-Sunnah untuk masyarakat? Kalau menurut saya ya peran ulama ini sangat penting Kak, karena kan seperti yang kita tahu dalam Al-Quran ini kan Kak, mungkin banyak beberapa orang yang salah mengartikan kan Kak arti dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi peran ulama inilah dibutuhkan karena dia mungkin untuk meluruskan pikiran umat Islam lah Kak, yang mungkin ada yang mungkin tidak sesuai sama apa, atau mungkin ada mungkin beberapa orang kan menentang gitu kan Kak pikiran yang sama yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, ulama ini berfungsi untuk meluruskan pikiran kita Kak. Kalau untuk Kak Septi gimana? Kalau saya sih sama sih. Sama ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, udah cukup memahami Kakak tentang ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Kalau saya pribadi sih Kak, mungkin ada beberapa yang saya pahami, tapi lebih banyak yang belum saya pahami Kak. Kalau saya sih Kalau Kak Jihan gimana? Kalau saya mungkin sama Kak, ada beberapa yang sudah saya pahami, tapi mungkin kalau kita kan sebagai anak muda eh, mungkin susah kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kalau saya hanya untuk saat ini untuk sekedar hanya memahami saja Kak. Oke. Terus Kak, kan kita nggak sepenuhnya paham nih tentang ijtihad Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan nih. Gimana sih Kak, ada nggak sih cara-cara Kakak supaya bisa belajar lebih dalam mengenai Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad? Kalau menurut saya Kak, kalau kan zaman sekarang ini kan udah modern gitu kan Kak. Jadi kita banyak mengakses tentang agama itu lewat dari media sosial pun mungkin ada gitu. Jadi kalau misalnya mungkin saya seperti ada beberapa istilah dalam Islam yang mungkin kurang saya paham, saya mungkin bisa cari-cari sih di media sosial tentang apa yang belum saya pahami gitu Kak. Oke. Kalau untuk Kak Septi sendiri gimana? kalau saya juga Kak sama seperti Jihan, tapi mungkin saya juga melihat ceramah-ceramah di masjid atau di YouTube yang ada diunggah gitu sih Kak. Oke. Terus Kak, Kakak ada nggak sih terlibat kayak kegiatan keagamaan secara rutin, entah pengajian, tahsin atau sebagainya? Kalau untuk saat ini mungkin tidak ada Kak, tapi kalau untuk dalam beberapa waktu yang lalu, kami ada mata kuliah agama Islam kan Kak. Dalam mata kuliah itu mungkin ada diadakan pengajian gitu kan Kak. Dan kami sebisa mungkin untuk terlibat Kak dalam kegiatan itu. Walaupun itu diadakan cuma berapa ya? Sekali Seminggu seminggu sekali Kak. Jadi mungkin kami berusaha untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu Kak. Nah, terus Kak, menurut Kakak sendiri, gimana sih penerapan ijtihad yang dilakukan oleh ulama ini mempengaruhi umat Islam saat ini? Kan Kakak tadi sebutkan salah satu upaya ijtihadnya itu penentuan tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi gimana sih Kak tanggapan Kakak tentang itu? Menurut saya penerapan ijtihad yang dilakukan oleh ulama itu dia sangat mempengaruhi dalam kehidupan umat Islam karena dia untuk memberikan solusi kalau ada masalah-masalah tertentu kan Kak, misalnya seperti masalah teknologi ataupun masalah ekonomi dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Oke, untuk Kak Septi gimana? Sama. Mana sih pandangan Kakak terhadap berbagai mazhab dalam Islam? Kan kita tahu sendiri mazhab dalam Islam itu ada banyak. Jadi gimana sih Kakak menanggapi perbedaan perspektif ini? Mungkin Kak kan ya seperti yang Kak bilang kan kalau mazhab itu kan di dalam agama Islam kan banyak gitu kan Kak, berbeda-beda. Nah fungsinya mazhab ini dalam Islam itu sebagai menunjukkan kekayaan intelektual gitu Kak, kita sebagai umat Islam kan. Dan
menunjukkan adanya keragaman pikiran dalam agama Islam ini Kak. Jadi meskipun ada perbedaan dalam mazhab ini Kak, mungkin semua mazhab ini berusaha kan Kak untuk mencapai pemahaman yang betul lah tentang isi Al-Quran ini kan Kak. Jadi seharusnya mungkin perbedaan ini nggak Menjadi sumber menimbulkan kekuatan. Jadi kita diharapkan bisa saling menghormati dan bukan menjadi sumber perpecahan kita dalam umat Islam. Jadi itu saja Kak wawancaranya untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya diberikan untuk saya untuk tanyakan beberapa persoalan-persoalan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin melakukan wawancara kepada kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renalis Mente dari mahasiswa pendidikan kimia. Bisa kakak perkenalkan nama kakak terlebih dahulu beserta jurusannya? Baik, perkenalkan nama saya Mariana Pasaribu, kakak dari kampus UIN Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, jadi di sini pertanyaan saya itu Kak seputar dengan pemahaman dan penerapan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan mengajukan 10 pertanyaan kepada kakak. Apakah kakak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Baik, saya bersedia. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu Kak, bagaimana sih pemahaman kakak tentang peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini? Bisa kakak jelaskan? Baik, peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari menurut saya itu sebagai petunjuk hidup ataupun pedoman hidup bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat. Berarti intinya dia itu sebagai pedoman hidup lah ya kan Kak. Terus selanjutnya itu Kak, pertanyaan saya yaitu seberapa sering kakak membaca dan memahami Al-Quran ini? Saya sering itu membaca Al-Quran itu setelah sholat maghrib. Terkadang sih saya membaca Al-Quran itu setelah subuh juga. Kadang-kadang sih, tapi lebih seringnya saya membaca Al-Quran itu setelah sholat maghrib. Berarti di maghrib menjadi perjuangan rutin ya. Jadi pertanyaan saya yang selanjutnya itu yaitu mengenai dalam hal apa aja kakak merujuk kepada As-Sunnah ini dalam mengambil setiap keputusan dalam kegiatan sehari-hari kakak ini. Menurut saya sih seperti berpakaian yang sopan, berbicara yang sopan kepada yang lebih tua, berbisnis cara berbisnis, mengetahui makanan yang haram dan halal, berbicara yang tidak ke negatif, tapi berbicara yang positif. Baik Kak, saya lanjutkan lagi mengenai pertanyaan dari saya ini. Bagaimana kakak melihat peran ijtihad ini dalam menjawab segala permasalahan modern yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini? Menurut saya, untuk menemukan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika tidak ada ayat atau hadis yang spesifik yang mengatasi masalah tersebut. Berarti dia kalau dia ayatnya nggak ada, berarti peran ijtihad ini sangat dapat lah ya Kak. Oke, pertanyaan saya yang selanjutnya itu menurut kakak seberapa pentingkah peran ulama ini dalam menginterpretasikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk masyarakat? Menurut saya itu sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan dapat memberikan panduan dan petunjuk kepada umat Islam dalam menghadapi masalah-masalah kompleks. Oke, pertanyaan saya yang selanjutnya,
apakah kakak merasa sudah cukup dalam memahami ajaran Islam ini yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut? Menurut saya sudah cukup memahami ajaran Islam yang didasari pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja kurang diterapkan dalam penerapannya. Oke, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Ajilati Borus Tepu dari Pendidikan Kimia 22B. Saya mohon izin untuk wawancara kakak tentang pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, boleh? Boleh. Oke, yang pertama, kabar kakak hari ini baik? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kita ada 10 pertanyaan yang kakak harus jawab, tapi sesuai dengan kehidupan kakak sehari-hari ya kak. Menurut kakak nih, bagaimana sih pemahaman kakak tentang ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah dalam kehidupan kakak sehari-hari? Kalau menurut saya kan Al-Quran itu sangat berpengaruh ya, karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan di sini pasti berpatokan sama nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Oke, seberapa sering sih kakak membaca dan memahami Al-Quran tersebut kak? Kalau misalnya sekarang nggak sering banget gitu ya. Cuman kalau di bulan Ramadan itu kayak emang dibiasakan untuk lebih sering membaca daripada bulan hari-hari yang sebelumnya. Dalam hal apa saja sih kak kakak ini merujuk kepada As-Sunnah dan juga Al-Quran itu kak? Biasanya sih karena kita pedomannya Al-Quran gitu ya, jadi kan ada perintah-perintah sunnahnya di Al-Quran selain sholat 5 waktu yang wajib gitu ya, kayak puasa sunnah di Senin Kamis gitu sih kak. Oke. Bagaimana kakak melihat peran ijtihad dalam menjawab permasalahan modern yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ini kak? Pasti ijtihad punya peran yang penting gitu ya kak, apalagi perkembangan zaman sekarang ini yang dimana kita bisa jauh dari Al-Quran karena ada digital gitu ya. Jadi ijtihad berperan penting sekali bagi kehidupan kita. Menurut kakak, seberapa pentingkah peran ulama dalam menginterpretasikan Al-Quran dan juga As-Sunnah ini kak? Kalau menurut saya ya kak, penting karena kan kita nih yang orang awam ya kak, nggak terlalu tahu nih tentang bagaimana sih ilmu Al-Quran yang secara dalam gitu. Jadi kayak ulama berperan penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang dalam Al-Quran. Apakah kakak selama ini merasa cukup dalam mengamalkan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah ini kak? Kalau misalnya merasa cukup belum ya kak, karena kan kita nggak ada yang namanya taat banget gitu ya, pasti ada malesnya kadang, jadi kayaknya belum. Jadi bagaimana sih cara kakak untuk belajar mengenai Al-Quran dan juga As-Sunnah dalam kehidupan kakak sehari-hari? Karena kan kalau menurut saya ya kak, karena kan di kuliah saya itu ada tentang kuliah agama Islam, jadi di situ kesempatan saya untuk bisa memperdalam. Apakah kakak ini terlibat dalam kegiatan keagamaan maupun di luar kampus atau di dalam kampus kak? Kalau misalnya kegiatan keagamaan itu kemungkinan saya ada di dalam kampus ya kak, karena diharuskan memang di setiap Sabtu itu untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Menurut kakak bagaimana penerapan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk mempengaruhi kehidupan umat Islam pada saat ini kak? Menurut saya itu sangat berpengaruh gitu ya kak, karena kan ada banyak nih dari yang belum yang berjihad, terus gimana menunjukkan kajian yang ada di dalam Islam. Jadi saya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir, bagaimana sih kak pandangan kakak terhadap berbagai mazhab dalam Islam yang mungkin memiliki interpretasi berbeda dari Al-Quran dan juga As-Sunnah ini? Kalau misalnya interpretasi yang berbeda itu kak, menurut kepercayaan dan pandangan orang-orang itu, jadi kita menghargai dia karena kan kita belajar dari sahabat semua ilmu.
Baiklah, terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktunya. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat dan juga menjadi inspirasi diri, bagi diri sendiri, bagi kalian juga saya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan ini dengan kakak siapa? Nama saya Febri Nisa dari SPKUD. Oke, di sini saya ingin mau nanya nih Kak tentang pemahaman kakak mengenai Al-Quran dan hadis. Apakah boleh? Boleh? Oke, yang pertama, bagaimana sih Kak pemahaman kakak tentang peran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, Quran itu berperan sebagai panduan hidup yang memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti spiritualis, etika, dan hukum. Ia menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat Islam juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena saya juga seorang Muslim, jadi menurut saya Quran itu juga sangat penting dalam menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang terang. Yang kedua, seberapa sering sih Kak kakak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran tersebut Kak? Kalau saya membaca Al-Quran setiap hari, terutama setelah sholat. Sementara yang lain mungkin membaca seminggu sekali, itu mungkin tergantung waktu mereka kapan kosong untuk dilakukan. Sebenarnya Al-Quran itu juga perlu dibaca setiap hari, namun tergantung pribadi kita masing-masing lagi. Kalau begitu, dalam hal apa saja sih Kak yang merujuk kepada As-Sunnah dalam mengambil kebutuhan kakak dalam kehidupan sehari-hari? As-Sunnah itu dirujuk dalam berbagai keputusan ya, seperti cara beribadah, etika, serta aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari kayak makan dan cara berpakaian itu juga. Bagaimana pendapat kakak nih melihat peran istihad dalam menjawab permasalahan modern yang tidak secara langsung nih diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Istihad itu kan dianggap penting ya untuk membantu menjawab permasalahan modern di era Gen Z seperti kita ini. Secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti isu-isu teknologi, ekonomi, modern dan lain-lain. Istihad juga membuat ajaran Islam itu tetap relevan di era kita sekarang. Oke. Menurut kakak nih, seberapa pentingkah peran ulama dalam menginterpretasikan Al-Quran dan As-Sunnah ini untuk masyarakat seperti kita Kak? Menurut saya ulama itu memiliki peran yang sangat penting ya, karena mereka kan memahami konteks dan makna yang dalam tuh tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka tuh bisa membantu kita sebagai masyarakat untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dengan benar, dan kita bisa nggak salah kaprah lagi mengenai Al-Quran ini atau pendapat ini. Apakah kakak ini merasa sudah cukup memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini Kak? Kalau saya belum ya, karena banyak tuh yang ajaran Islam ini kan luas dan ajarannya tersebut juga dalam semua aspek tuh banyak. Jadi dalam menjalani hidup yang lebih sesuai dengan ajaran Islam ini, menurut saya belum cukup lah untuk memahami tentang As-Sunnah dan Al-Quran. Jadi bagaimana sih Kak cara kakak belajar atau mencari tahu mengenai hukum Islam terkait masalah-masalah tersebut Kak? Belajar tentang hukum Islam biasanya saya tuh melalui membaca kitab-kitab fikih, mengikuti kajian atau ceramah, bertanya kepada ulama atau ustadz, dan menggunakan sumber-sumber online yang bisa saya percaya. Apakah kakak ini terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti tahsin atau ceramah mungkin? Banyak ya yang terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian atau kelompok studi Al-Quran. Misalnya kayak mingguan atau bulanan, kayak misalnya di Universitas di Medan ini, untuk pelajaran agama Islamnya setiap hari Sabtu kita akan mengadakan kajian tahsin di masjid. Itu sangat membantu sekali untuk pemahaman Al-Quran. Menurut kakak nih, bagaimana penerapan istihad yang dilakukan oleh ulama untuk mempengaruhi kehidupan umat Islam pada saat ini?
Menurut saya ijtihad yang dilakukan ulama saat ini untuk mempengaruhi kehidupan umat Islam itu memberikan solusi yang adaptif ya terhadap tantangan-tantangan modern yang ada di era sekarang ini, sehingga ajaran Islam tetap tentang aplikatif dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari ini cukup baik menurut saya. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana pendapat Kakak terhadap berbagai mazhab dalam Islam yang mungkin memiliki interpretasi berbeda terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Menurut saya, perbedaan mazhab dianggap sebagai kekayaan dalam Islam yang menunjukkan kedalaman dan fleksibilitas ajaran Islam. Perbedaan ini memungkinkan kita sebagai umat Muslim untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan konteks pribadi kita. Terima kasih ya Kak, maaf mengganggu waktu kuliahnya Kak ini ya Kak. Oke. Terima kasih, Assalamualaikum.